Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di video saya, Denny Muharram. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai tata cara pembersihan najis. Dalam pembersihan najis ini, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah jenis najis tersebut. Dalam Islam ada 3 jenis najis yang dikategorikan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada najis mukhaffafah, yang kedua ada najis mutawassithah, dan yang ketiga ada najis mughaladzah. Nah, najis mukhaffafah adalah najis yang kategorinya amat sangat ringan. Nah, yaitu najis yang cara pembersihannya hanya cukup dengan dipercikan air kepada najis tersebut. Nah, misalnya najis mukhaffafah ini adalah air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun dan makanannya hanya makan air susu ibu saja. Nah, najis tersebut tergolongnya najis mukhaffafah yang cara membersihkannya hanya tinggal membersihkan air saja. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah adalah najis yang kategorinya sedang. Nah, yaitu cara membersihkannya dengan menghilangkan bentuk najisnya, kemudian menyiramkan air kepada najis tersebut. Nah, contoh najis mutawassithah banyak ya, seperti kotoran kucing ataupun kotoran ayam dan lain sebagainya. Nah, itu tergolong ke dalam najis mutawassithah. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah najis mughaladzah. Nah, najis mughaladzah adalah najis yang amat berat. Nah, kenapa disebut berat? Karena tata cara penyuciannya juga memerlukan tahapan-tahapan, yaitu dengan 7 kali disiram oleh air, dan salah satu di antaranya harus menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Seperti itu tata cara membersihkan najis mughaladzah. Contohnya najis mughaladzah itu adalah anjing dan babi, segala sesuatu yang ada pada anjing dan babi maupun keturunannya. Maksudnya keturunan di sini adalah baik itu persilangan antara keduanya ataupun persilangan antara anjing dengan hewan selainnya ataupun babi dengan hewan selainnya. Misalkan persilangan antara anjing dengan kambing, nah, menghasilkan keturunan, maka keturunan dari anjing dan kambing itu hukumnya najisnya najis mughaladzah, seperti itu. Nah, itu adalah tata cara pembersihannya. Kemudian bagaimana cara membersihkan secara langsung? Nah, di sini sudah ada contoh cara praktiknya. Coba kamera agak didekatkan kembali. Nah, di sini kita akan mencoba membersihkan najis. Nah, kita lihat di sini ada dua jenis najis ya. Ada najis mutawassithah keduanya. Nah, kita anggap ini adalah kotoran kucing atau kotoran kucing. Nah, cara membersihkannya, yang pertama setelah kita mengetahui bahwa ini tergolong najis yang mutawassithah, nah, maka cara pembersihannya pun menggunakan pembersihan najis mutawassithah, yaitu dengan mengalirkan air. Tapi sebelum mengalirkan air harus dibersihkan terlebih dahulu ainun najasah atau najis yang tampaknya. Cara pembersihannya, kita ambil tisu kemudian bersihkan sampai bersih. Nah, sampai hilang najis tersebut. Nah, ini sudah bersih ya, sudah tidak ada nampak lagi, sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada aromanya, sudah tidak ada rasanya juga. Nah, tapi ini baru bersih, belum suci. Nah, jadi masih tergolong najis, masih ada najis karena masih baru dibersihkan, belum disucikan. Nah, begitu juga dengan kotoran di sebelahnya. Kita bersihkan dulu ain najasahnya atau najis yang nampaknya.
sampai kering, benar-benar tidak ada najis yang nampak lagi dari segi warnanya, aromanya ataupun rasanya, sampai benar-benar hilang. Kalau sudah kering seperti ini, barulah dialirkan air ke tempat yang tadi ada najisnya tersebut. Nah, jadi jangan langsung disiramkan oleh air begitu saja. Kalau dengan disiramkan begitu saja, nanti bisa-bisa najis yang tadi bisa melebar kemana-mana. Jadi caranya dihilangkan terlebih dahulu ain najasahnya. Nah, setelah hilang ain najasahnya, maka dihukumi lantai ini itu masih bernajis. Jadi akan disebutnya najis yang hukmiyah. Jadi hukumi najis walaupun sudah tidak nampak najisnya, sudah bersih tapi belum suci karena masih dihukumi bernajis. Caranya tinggal dialirkan air ke najis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dialirkan sampai bersih, dibersihkan seperti itu ya. Jangan lupa juga tangan yang tadi bekas pasti ada najisnya juga, jadi sambil membersihkan lantai sambil dibersihkan juga tangannya seperti itu. Nah, setelah dialirkan, nah ini barulah bisa disebutkan bahwa lantai ini suci. Nah, sudah suci dari najis tadi. Sudah itu baru kita lap sampai kering lagi. Nah, dilap seperti itu. Nah, jadi perlu ditekankan bahwa untuk membersihkan najis harus dihilangkan terlebih dahulu ainun najasahnya atau najis yang tampaknya. Jangan langsung disiram dengan air, tapi dihilangkan dulu ainun najasahnya. Setelah hilang ain najasahnya, maka belum dianggap suci sampai dialirkan airnya. Itu tata cara menghilangkan najis mutawasito. Nah, seperti itu. Kalau sudah bersih seperti ini, maka lantainya pun sudah bersih dan sudah suci daripada najis mutawasito. Nah, itu saja barangkali tata cara atau tutorial cara menghilangkan najis mutawasito yang ada di lantai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.